Ibu dan Bapak sekalian, sebelum acara tausiah subuh dimulai, kami informasikan besok yang akan memberikan tausiah di masjid kita ini ialah Ustadz dari Makassar, dari Kota Angin Mangeri, Abdul Aziz Al-Hafiz. Tampaknya belum ada perubahan. Ibu dan Bapak sekalian, di depan Bapak itu Ustadz yang mempunyai pendidikan agama dari luar negeri 1000 balik punya di situ. Beliau dari Hadramaut Yaman, dan beliau di Samarinda ini sudah berapa tahun? Oh, dari Balikpapan lama, di Samarinda 2 tahun. Dulu nama Bapak sudah ada di hati saya, tetapi waktu itu masih di Bangladesh. Nah, domisili sekarang yaitu di Bengkulu. Beliau adalah pimpinan MTAF, Majelis Taklim Al-Firdaus, ketua Majelis Taklim. Saya cuma ketua kelas Majelis Taklim. Nanti untuk Bapak ketahui, Majelis Taklim Agung kita ini didirikan sejak 1972 dengan tema tiada subuh tanpa tausiah. Tiada subuh tanpa tausiah. Itu tema satu. Tema yang kedua ialah kami memakai filsafat warung padang. Filsafat warung padang. Apa kata warung padang? Kata manajer warung padang, kalau Anda puas dengan layanan kami, maka tolong sebarluaskan kepada seluruh Anda yang telah. Kalau puas, silakan berkuat-kuat. Tetapi kalau tidak puas, tolong kaki kami bisikan di telinga kami, agar supaya kami bisa memperbaiki. Nah, alhamdulillah teman-teman begitu di sini. Jadi kalau ada komplain, ya datang kepada Pak Zainuddin dan atau pengurus yang lain untuk disampaikan. Dengan informasi yang demikian, maka usia daripada Majelis Taklim ini sudah 12 tahun. Terserah Bapaknya, Bapak Salim, silakan. Saya perkenalkan Pak ya, yang duduk di sebelah Bapak tadi itu ketua majelis, ketua masjid, ketua pengurus Masjid Agung Pelita, itu ketuanya. Lalu wakil ketua yang mengkoordinir saya, yang sering memberikan pengarahan kepada saya, yaitu Pak Haidani, nah itu nomor 2, lebih aktif Pak. Dan sebelahnya seksi ibadah, dan saya seksi majelis taklim, jadi dipisahkan. Kalau bagi tamu sana Pak, ada Pak Nutretno, orangnya tinggi, orangnya itu Pak Nutretno, itu adalah sekretaris umum daripada pengurus majelis, daripada pengurus masjid ini, pusat informasi kegiatan masjid. Jadi kalau Bapak ada apa, silakan berhubungan dengan sekretaris majelis taklim. Orangnya ramah. Saya pernah minta dengan Bapak di dalam tausiah Bapak nanti, tolong sebutkan tentang akikah. Karena ada kemauan dari jemaah, apakah bisa hewan kurban akikah yang ambil itu bisa diganti dengan hewan lain, sapi. Kalau bisa, insya Allah nanti oleh seksi ibadah akan
dipersilakan informasi kegiatan berakikah melalui hewan sapi. Terima kasih atas doa dari ceramah Bapak nanti, dan durasi Bapak itu sampai jam 6.10. Nanti jam 6 untuk kerja atau alat pikir lewatkan saja Pak, tambahin kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu teman-teman kami sebagian melaksanakan sholat sunat isya. Terima kasih. Jauh-jauh dari Bungkur ya Pak ya, di Indilem. Oleh karena itu kami sangat menghargai ilmu Bapak yang akan dibagikan kepada kami. Terima kasih, dan nanti Bapak silakan duduk di mimbar atau kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadim wujuduh al-alim fadluhu wajuduh. Khaliq al-aflaki wa mudabbiriha wa badi al-asya'i wa musawwiriha. Ahmaduhu hamdan man waffaqahu fa'arafa. وأشكره على تمام النعمة والمنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة، وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة. أما بعد. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatidz, para asatidzah yang kami hormati dan kami muliakan, terutama kepada Ayahanda Haji Zainuddin, Ayahanda Haji Khaironi, dan sini ada Abah Ulul sebenarnya, Abah Haji Syamsi, yang mana dua putri beliau kemarin sempat berguru dengan kami, dan kedua-duanya sudah berangkat ke Hadratul Maut. Mudah-mudahan putra-putri bapak-bapak selanjutnya ikut menyusul jejak putri Ayahanda Bapak Haji Syamsi ke Hadratul Maut. Masyaallah. Alhamdulillah. Dan para bapak yang lain, mohon maaf tidak mampu menyebutkan nama satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya berkesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dalam kondisi syihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam marilah kita aturkan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah, yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang paling benar, yang berupa ajaran agama Islam yang penuh keriduan. Para bapak, para ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Alhamdulillah kita dipertemukan di masjid yang penuh barokah ini, dan alhamdulillah kita masih berada di bulan atau tahun baru Islam tahun 1441 Hijriah. Ini mengingatkan kepada kita yang mana asal usul dari penanggalan Hijriah sangat luar biasa. Kita lihat dari kerjasamanya para sahabat, karena saat itu ketika Khalifah As-Saniyah, Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab menerima banyak laporan, ada keterangan bulan Syawal tapi tahun berapa, bulan ya Dzulqa'dah misalkan bulan berapa, tahun berapa, ini akhirnya muncul usulan bagaimana kalau kita bikin penanggalan sendiri. Akhirnya para sahabat berkumpul, mereka bermusyawarah, kira-kira penanggalan ini kita mulai dari kapan? Jadi di sini banyak menuai pendapat para sahabat. Ada yang usul bagaimana kalau kita mulai dari tahun kelahiran Nabi. Ada juga sahabat yang usul bagaimana kalau dari tahun wafatnya Nabi. Ada juga yang usul bagaimana kalau dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dari beberapa usulan ternyata yang diterima adalah usulan sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi yang lain ditolak dengan halus. Kenapa tidak mulai kelahiran Nabi? Mohon maaf, kalau mulai kelahiran Nabi mirip dengan orang Nasrani. Mereka tanggalnya adalah Masehi atau Miladi. Miladi yang dimaksud adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masehi sama juga kelahiran Nabi Isa al-Masih. Jadi dari kelahiran seorang Nabi. Kemudian yang usulan kenapa tidak dimulai dari wafatnya Nabi, ada yang memberikan argumen dia tidak menyerupai orang Majusi, karena orang Majusi menjadikan hari-hari besar di hari kematian tokoh-tokoh mereka. Ini tidak menyerupai. Jadi sangatlah tepat kalau dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Karena disinilah pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian sudah dimulai dari hijrahnya Nabi, makanya dinamakan tahun Hijriah. Kemudian bulan apa yang berhak menjadi tahun baru? Ini banyak usulan, bulan Ramadan, ada yang usul bulan Rajab, ada yang usul bulan Dzulhijjah, ada yang usul bulan Muharram. Dan yang mengusulkan bulan pertama dalam Islam adalah bulan Muharram, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Luar biasa. Ya, sahabat Utsman bin Affan usulannya diterima. Ya. Apa alasannya? Alasannya adalah di samping ketika terjadi usulan-usulan ini di pertengahan bulan Dzulhijjah, otomatis bulan pertama setelah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Dan kebetulan di saat itu ketika bulan Dzulhijjah kebanyakan kaum muslimin muslimat menunaikan ibadah haji. Dan setiap jamaah pulang haji, kita semuanya yakin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wukuf di Arafah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk husnudzon. Justru min akbaril kabair, di antara dosa yang besar adalah orang yang habis wukuf di Arafah punya anggapan bahwa dosanya tidak diampuni. Ini justru malah dosa besar. Jadi ketika kita setelah wukuf di Arafah, kita yakin bahwa dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika pulang dari haji bersih dari dosa, di saat itulah bulan Muharram layak menjadi tahun baru Islam. Ya,
Jadi luar biasa ya penetapan bulan Hijriah dari hijrahnya Nabi, usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian usulan bulan pertama dalam Islam bulan Muharram, yaitu usulan sahabat Utsman bin Affan. Kemudian yang menetapkan adalah khalifah pada saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi luar biasa kerjasama para sahabat. Jadi ngomong dari hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah ini dulu namanya masih Yathrib. Yathrib, mohon maaf kalau dalam kitab-kitab kuning, ini ya kitab, kalau kitab kita istilahnya itu kitab yang kada barangul, kada berjangul, atau kitab Hudul, ini ya, ya kada berbaris, ini. Jadi di situ Yathrib ini sering dipakai sifat salah satu penyakit, yaitu penyakit demam, humma Yathrib. Ya, demam yang sangat panas, istilahnya menghantarkan ke liang lahat, jadi membawa ke kematian. Nah, ini makanya oleh Rasulullah diganti Al-Madinah, kota Al-Munawwarah yang disinari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini luar biasa. Jadi sudah kebiasaan, ya Rasulullah SAW demikian. Ketika ada sahabat ditanya namanya, Masmu, siapa namamu? Ya. Ada yang bilang Ismi Harb, Masya Allah. Harb ini artinya perang. Ini ya, yang mungkin harapan orang tuanya dulu anaknya supaya jadi jagoan di medan laga, mungkin makanya anaknya dinamakan perang. Oleh Rasulullah diganti bal anta bardan, ya namamu bardan, dingin supaya tidak emosian. Alhamdulillah, nama sangat berpengaruh. Tapi tidak semua sahabat mau diganti namanya. Ada yang diganti, tidak mau. Ya, Masmu Hasan, nama saya Hasan. Apa? Sedih. Ya, istilahnya bahasa anak muda itu galau. Ya. Jadi tiap saat kondisinya andilau, antara dilema dan galau. Di mana-mana kena begal, bete dan galau. Nah, ini ya. Jadi kondisinya selalu sedih, diganti bal antas sahal, kamu saya ganti sahal, artinya mudah, supaya Allah memudahkan semua urusanmu. Ternyata tidak mau. Ini nama pemberian dari ayahku, aku tidak mau mengganti ya wahai Rasulullah. Sebagai orang Arab adanya keras, tidak mau diganti. Ternyata lambat laun, hidupnya umurnya panjang, kemudian Rasulullah wafat duluan. Kemudian dia ketika sakaratul maut baru ngasih kabar ke teman-temannya, wahai teman-temanku, aku sangat menyesali dalam hidupku. Kenapa? Karena namaku dulu pernah diganti oleh Rasulullah dan aku tidak mau. Dan ketika akhir-akhir hayatku ini aku ingat-ingat, kira-kira aku pernah bahagia berapa tahun? Ternyata jangankan 1 tahun, 1 bulan pun tidak pernah. Saya pikir-pikir 1 minggu pun tidak pernah. Saya pikir-pikir lagi 1 hari pun tidak pernah. Saya pikir-pikir lagi 1 jam pun tidak pernah. Saya pikir-pikir lagi 1 menit pun tidak pernah. Saya pikir-pikir lagi 1 detik pun saya tidak pernah mengalami kebahagiaan. Di sini saya baru sadar itu adalah pengaruh dari nama saya. Sedih. Dari mulai lahir sampai mau mendekati ajal, saya senantiasa sedih. Jadi namanya penting. Ya. Makanya alhamdulillah kita dulu ketika berguru sama Habib Umar, Habib Umar bin Hafid, alhamdulillah sekarang beliau di Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat, afiat. Jadi beliau sendiri yang mengabsen santri-santri baru. Nah, jadi tujuannya apa? Nah, salah satu tujuannya ini mengikuti Rasulullah. Kalau ada nama yang kurang pantas, beliau ganti langsung. Ya. Ada ya kawan ulun dari Banjar, ya, di absen. Kaslam, Kaslam. Dalam Al-Quran, ya, Qomu kusala
malas, nama pemalas. Jadi Abu Umar takjub, tapi Abu Umar ya kaget juga saya. Ya, Aslan, ya, langsung, mana Aslan? Kata anak yang Habib, langsung diganti, bal anta Salman. Sekarang juga namamu ganti Salman, supaya niru sahabat Salman Al-Farisi dalam kecerdasan ya, luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Ya. Makanya para sahabat juga gitu sering mengganti. Bahkan sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya salah satu sahabat yang istilahnya baru bertemu, sempat semuanya ditanya, Mas Muk, siapa namamu? Dia bilang, Ismi Jamroh. Masya Allah, Jamroh, bara api. Ya, kalau ada yang ini jualan sate, nah itu yang dipakai bakar, nah itu namanya Jamroh. Nah, ini istilahnya sekarang, waduh, kayaknya ada nama lain aja ya. Ya lagi-lagi seperti tadi, nama harb, nama perang masih ada, ya. Nama murrah juga ada. Jadi mohon maaf, nama murrah, ada yang murrah, pahit. Nah ini ternyata mohon maaf, kalau di istilah Spanyol sana, murrah pahit itu mirip dengan bakhil. Mohon maaf, kalau naik ojek sebelum ada Gojek, belum ada Grab, ditanya, mohon maaf, tadi Pak Haji Mansur, mohon maaf, ada Haji Mansur ini. Dan ada ini julukan Pak ya, Pak Haji Mansur, karena bukan nama asli beliau, ya ini nama julukan. Beliau nama aslinya bukan Haji Mansur, jadi Haji Mansur ini julukan karena beliau setelah pulang haji langsung disambut oleh orang kampungnya, selamat datang Bapak Haji Mansur dari tanah suci menuju ke tanah air. Nama bukan Mansur. Ya saya tahu, tapi saya tahu juga sampai yang ini berangkat haji karena halaman digusur. Jadi halamannya digusur, ganti ruginya pakai daftar haji. Kali berangkat haji, pulang haji, dijuluki Haji Mansur. Haji karena halamannya digusur. Ada ketika naik ojek, ditanya oleh teman yang lain, Pak dikasih berapa sama Pak Haji Mansur tadi? Waduh, Pak Hajinya pahit. Pahit, murun. Mohon maaf. Ini mirip dengan bahasa Arab bakhil. Bakhil ini dalam tadi itu kitab yang kada berambut, kada berjabut, definisinya panjang. Ya, perlu diingat, ini sangat penting. Al-bakhilu huwal kikiru awil pelitu, awil meditu, awil sekeu, awil pamalar. Ya. Ada 5 ya, bakhil. Apa ini? Bakhil, kikir, pelit, medit, sekeu, pamalar. Ya, jidoknya jerum, ya, kayak tokek. Nah, ini ya. Itu jadi bahaya. Jadi namanya aneh-aneh. Makanya ketika Sobat Umar bertanya, Masbuk Ismi Jamroh, bara api. Mungkin harapannya supaya semangatnya membara mungkin ya. Ternyata lebih penasaran Sobat Umar, Mas Mu'abik, siapa nama ayahmu? Dia bilang Abi Syihab. Mohon maaf, Syihab ini artinya obor ya. Obor ya, malah takbiran. Jadi sifatnya membakar semua. Anaknya bara api, bapaknya obor. Nah, ini bahaya dalam hal membakarnya. Kalau ingin yang mirip seperti ini, ada yang aman, seperti di atas kita, siroj, lampu, menyinari tapi tidak membakar. Nah, kalau obor, takbiran, belum tidur ngantuk, bakar temannya. Bahaya ya. Jadi penasaran lagi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab. Ya. Min aina ant? Kamu dari mana? Min haroh naroh. Haroh ini haratun. Haratun perkampungan. Kalau koryatun desa. Nah, ini haratun naroh. Jadi perkampungan yang keapi-apian. Masya Allah. Penduduknya semangat semua mungkin ya. Semangat bakar hutan mungkin. Jadi keapi-apian.
Penasaran lagi, ya. Min ayyi buyutil ant, dari perumahan mana itu? Ya. Mungkin kalau semuanya jawab dari perumahan PDAM, nah, ini sifatnya air, jadi mungkin aman. Tapi ternyata jawabnya min buyutin dzatil ladza. Dzatil ladza ini dalam Al-Quran dengan dzatil lahab, dari perumahan yang menyala-nyala apinya. Nah, ini ya. Jadi sahabat Umar langsung ya heran, namamu ya, Jamroh berapi, nama ayahmu Syihab obor, perkampunganmu bangsa keapi-apian, perumahanmu api yang menyala-nyala. Al-an irji ila baitik fa inni adayakon la'anna baituka al-an ma'ruk. Sekarang juga kamu pulang, karena saya yakin rumahmu sekarang terbakar. Kira-kira sahabat ini santai atau takajud atau biasa aja ekspresinya? Pasti kaget. Kenapa? Karena sahabat ini juga sempat hadir dan sempat mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan yang hak melalui lisannya sahabat Umar. Berapa ayat turun dengan sebab usulan sahabat Umar, ya, ayat hijab usulan sahabat Umar, pengharaman khamr usulan sahabat Umar, ya, larangan untuk mensolati orang munafik ini usulan sahabat Umar. Nah, ini diakui. Makanya sahabat ini gemeter, langsung segera pulang. Ternyata dari kejauhan sudah melihat asap membumbung tinggi, ya. Kemudian masih penasaran, sepertinya posisinya pas di atas rumah saya, masih dekat. Ternyata sebuah rumahnya terbakar. Masih belum percaya, ya, dicari, barangkali ada hubungan listrik, ya, jarak pendek, ya. Baru ingat, masya Allah, ya, belum PLN belum masuk waktu itu. Ini ya, tidak ada hubungan listrik, konslet tidak ada, ya. Masih kurang yakin lagi ke dapur, barangkali ada si melon meledak, kompor ini tabung gas 3 kilo itu, ya. Apalagi ya listrik aja belum masuk, apalagi tabung gas. Jadi di situ dia sadar, berarti rumah saya terbakar gara-gara nama saya, nama ayah saya, nama perkampungan saya, dan perumahan saya. Nah, makanya hati-hati kalau ngasih nama. Makanya kalau namanya kurang bagus, ini kesempatan tasmiahan, ya. Apalagi kalau belum akikahan, ada perlu potong kambing. Ya. Jadi akikah ini kewajiban orang tua terhadap anaknya. Mohon maaf, ini banyak yang kalau di Balikpapan banyak yang kebahagiaannya sempit mengharuskan hari ke-7. Nah, padahal ini tidak tepat, karena akikah hari ke-7 adalah sifatnya afdholiyah, keutamaan. Yang paling utama adalah hari hari ke-7 dari kelahiran si jabang bayi, ya, utama. Jadi kalau sebelumnya boleh, sesudahnya juga boleh. Bahkan dalam hadis Imam Al-Baihaqi, ya, wa illa fa'arba'ata ansyar, kalau hari ke-7 belum mampu mengakikahi putra atau putrinya, maka di hari ke-14. Kemudian kalau masih belum mampu, wa illa wa'idda wa'ishrin, hari ke-21. Jadi lipatan 7. Hari ke-7 dari kelahiran belum mampu, lipatan 7. Hari ke-14 masih belum mampu, hari ke-21. Kalau hari ke-21 masih belum mampu, ternyata semua ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mufakat dengan ucapan satu kata, pendapat yang bulat, fa bi ayyi yaumin minal ayyam, kapan saja ketika mampu. Nah, jadi karena ada, maaf, sebagian kefahaman yang sangat dangkal mengharuskan hari ke-7. Sebelumnya tidak boleh, sesudahnya juga tidak boleh. Nah, ini tergolong
yang gagal paham. Ya. Jadi itu hanya afdoliyah, utamanya. Ya. Bahkan segi kemampuan itu pun tidak hanya segi finansial. Kadang ada saudara-saudara kita ini yang masih aktif Kerja di perusahaan minyak, ya. Chevron, Total, Unokal, Pertamina, minyak nyong-nyong mungkin, ya. Banyak perminyakan semua. Ini banyak yang sistemnya dua hari kerja, 2 minggu kerja, 2 minggu off, ya, 2 minggu libur. Nah, ini kan mohon maaf, gajinya besar-besar, tapi kadang pas hari kerja anaknya lahir harus naik karena sebutannya helikopter. Kalau terlambat helikopter, ya apalagi pengawasnya ada campur tangan orang asing yang kurang perasaan, jadi lambat main pecat. Nah, jadi mereka kasihan saudara kita, langsung berangkat. Otomatis kalau dipaksakan hari ke-7, ayahnya masih di lokasi tengah laut. Ya. Hari ke-14 masih belum pulang. Nah, hari ke-21 baru sempat. Jadi dalam segi finansial hartanya mampu, Tapi waktunya belum mampu, maka tidak usah dipaksakan. Nah, jadi sekiranya kita juga tidak terlalu terbebani, dan sekiranya saudara-saudara kita kalau kita undang bisa hadir semua. Nah, misalkan lahir hari Jumat juga tidak harus kita paksakan. Kalau hakikat hari Jumat terbentur mau Jumatan bagi kaum laki-laki. Nah, bisa juga diundur hari Ahad yang sekiranya semuanya waktunya luang bisa menghadiri acara akikah putra atau putri kita. Makin banyak yang hadir, makin banyak yang mendoakan, makin barokah. Ya. jadi ini yang jadi masalah begini. Akikah untuk satu anak laki-laki 2 ekor kambing, Anak perempuan seekor kambing. nah, karena kadang mohon maaf ya, punya Anak satu lahir bagi laki-laki, belum punya rezeki, belum diakikahi. ternyata belum sempat diakikah anak pertama, istrinya Ya, hamil lagi, ya, ketianan bulan, ya, lahiran bulan, tak salah mengakikahi. Ya. belum sempat melahirkan 2 berarti 6 bulan ya, Sampai 3 cowok. Nah, ya. kemudian hamil lagi yang keempat, lahir cewek, jadi anak cowok sudah 3. Ini kalau akikah berapa kambingnya? Nah, 3, berarti 6 ekor kambing ya. Kemudian lahir anak cewek 1, berarti saya tambah 1 kambing. Nah, kebetulan ketika lahir anak cewek ternyata membawa barokah, ayahnya langsung dapat wahyu, sawahnya payu. Maksudnya sawahnya sudah dipasang ya, pelang dari dulu dijual. Mulai anak pertama lahir belum laku, lahir yang kedua belum laku, lahir yang ketiga cowok semua belum laku, pas lahir cewek membawa berkah langsung laku. Nah, makanya di sini luar biasa ya, 2M lahir cair. Makanya disinilah kesempatan ya untuk mengakikahi Putra putri kita. Jadi totalnya sudah 7. Kalau menurut Imam Abu Hanifah harus dengan 7 ekor kambing. Imam Abu Hanifah. Imam Malik harus 7 ekor kambing. Imam Ahmad bin Hanbal harus 7 ekor kambing. Tinggal Imam siapa? Imam Syafi'i. Beliau berpendapat apabila jumlah totalnya mencapai 7 ekor kambing, Boleh pindah ke seekor sapi. nah, di sini kita harus paham, karena kita kebanyakan mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita mengaku mengikut mazhab Imam Syafi'i, tidak paham pendapat beliau, justru ya tergoyahkan dengan pendapat lain. Mohon maaf, memang banyak saudara-saudara kita yang habis belajar dari Mekah. Mekah ini kebanyakan pahamnya ya Imam Malik atau Imam Ahmad, otomatis selain Imam Syafi'i ya.
Dari India, ini mungkin Imam Abu Hanifah. Nah, makanya mohon maaf, dalam sejarah kita waktu belajar dulu ada yang perlu diluruskan. Jadi penyebar Islam pertama di tanah Jawa, bahkan belum Indonesia terkenal. Di tanah Jawa ini ya Gujarat dari India. Dari mereka berdagang sambil berdakwah. Ini ada dua kesalahan. Ya, yang pertama dari Gujarat India. Ternyata ketika diteliti bukan orang India, ya, ada hubungannya sama Shahrukh Khan, Salman Khan, tidak ada ya. Ternyata ya, semuanya diteliti penyebar paham Ahlussunnah wal Jamaah ke Indonesia di antara 9 wali yang 8 sudah diketahui silsilahnya. Ke-8 tersebut silsilahnya semuanya ke Hadramaut. Di sana adalah basis paham mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, terus dalam sejarah katanya dari India, aslinya dari Yaman, Hadramaut, mau ke Indonesia langsung nggak bisa. Dari kapalnya singgah ke India. Nah, dari India baru ke Indonesia. Nah, jadi mungkin ini ada kesengajaan dari luar Islam untuk memutus sejarah ini. Jadi seakan-akan dari India, ya, padahal dari Hadramaut sudah ketemu masanya semuanya yang 8 adalah dari Hadramaut. Tinggal 1 Sunan Kalijaga ini yang masih dibeda mendapatkan. Ada sebagian pendapat mungkin beliau asli orang Indonesia atau putra orang Arab cuma didapat orang Indonesia. Penting belum ketemu nasabnya. Tapi yang 8 sudah cukup, sudah sangat jelas. Habib Salim Asy-Syadzili yang baru wafat tahun kemarin, beliau yang menguak silsilah para pendakwah di Indonesia. Ya, luar biasa. Dari situ, dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, terus yang kedua bukan berdagang kemudian sampingannya dakwah. Nah, ini kebalik. Tujuan beliau dari Hadramaut murni dakwah ke Indonesia. Nah, jadi kalau yang sejarah tadi bilang berdagang sambil dakwah, jadi dakwah buat sampingan. Nah, ini tidak benar. Nah, jadi beliau dari Hadramaut berdakwah sehingga ke India baru ke tanah Jawa. Ya. Kemudian ya karena beliau ini bukan malaikat, nah, otomatis ya perlu makan. Dan beliau tidak punya jiwa meminta-minta. Beliau punya jiwa afif, menjaga diri dari hal meminta-minta. Makanya beliau berusaha dengan cara berdagang. Nah, jadi tujuan utama dakwah sampingannya dagang untuk menyambung hidup beliau. Nah, ya, jadi perlu diteruskan. Jadi kalau saya mohon maaf, paham pertama yang menyebar di tanah Jawa, Indonesia secara umum adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Cuma akhir-akhir ini karena setelah dibuka lebar, ada yang belajar ke Mesir, ada yang ke Mekah. Nah, ini setelah kembali, mohon maaf bahwa paham mazhabnya masing-masing. Yang dari Mekah ya, memaksakan di Indonesia untuk mengamalkan mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Mesir, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, yang dari India, Pakistan, Bangladesh memaksakan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, sebenarnya yang harus ditoleransi adalah mazhab pertama yang tersebar pertama di negeri Indonesia. Jadi intinya bukan dari India. Kalau India mazhab Imam Abu Hanifah. Tidak mungkin kalau ulama mazhab Imam Abu Hanifah berdakwah ke Indonesia menyebarkan mazhab Imam Syafi'i. Makanya di sini para cendekiawan sosok-sosok beriman dari kalangan kaum muslimin meneliti hal tersebut, ahli ilmu yang menelitinya. Alhamdulillah ya. Jadi intinya akikah kalau jumlahnya sudah mencapai 7, mazhab Imam Syafi'i membolehkan pindah ke seekor sapi. Jadi maksudnya kalau di antara kita kemarin, ya mohon maaf ada juga ya tetangga kita di Samarang yang seberang ya. Kalau Semarang kan tempatnya Mas Tukul Arwana di Jawa Tengah. Samarang ini masih Samarinda sebelah ya. Ya sebelahnya Turki itu Pak ya. Turunan kilo di situ. Di situ ya ada yang seperti tadi Pak,
ya persis yang ceritakan itu, punya anak 1, 2, 3, ya cowok semua. Pas anak cewek dapat wahyu, langsung nyembelih sapi. Sebenarnya ini sudah sesuai mazhab Imam Syafi'i, cuma karena masih awam, ada yang paham Imam Ahmad bin Hanbal menggoyahkan masa akikah pada sapi. Akhirnya satu keluarga mengalami kondisi anti-galau, antar dilema dan galau. Gak hanya yang muda, yang tua-tua pun yang umpat kena begal ya, kena bete dan galau. Yang punya ulun itu dari Balikpapan, pas ya, pas nanya turun, ya ulun terangkan seperti tadi. Jadi alhamdulillah sudah tenang karena sudah terjadi. Nah, dan ini boleh kita amalkan yang akan datang. Kalau kewajiban akikah adalah kewajiban orang tua. Nah, kalau semuanya orang tua ya masih kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Jadi pindahnya itu bukan karena cari fasilitas yang lebih lengkap, tapi karena nunggak 3 bulan diusir, pindah lagi, nunggak 3 bulan diusir lagi, pindah lagi. Makanya ini kontraktor kelas elit, tapi tidak kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, ini aja. Otomatis saya mikirkan kontrakan ya bingung, nggak sampai kepikiran mengakikai anaknya. Nah, tapi yang penting anaknya sekolah. Ketika anaknya berpendidikan, pintar, ternyata anaknya sukses. Anaknya dianjurkan mengakikai diri sendiri. Rasulullah sendiri dalam satu riwayat beliau mengakikai diri beliau sendiri setelah dilantik jadi nabi. Otomatis umurnya di atas 40. Nah, mengakikai diri sendiri. Jadi boleh. Atau kebalik ya, sebenarnya kewajiban orang tua mengakikai anaknya. Tapi karena tadi itu orang tuanya tidak mampu, anaknya sukses, dibalik anaknya mengakikai orang tuanya. Boleh. Nah, dan ini alhamdulillah orang kemarin di Balikpapan menganjurkan ini. Ibu-ibu arisan keluarga kasihan ternyata neneknya belum diakikai ya, neneknya otomatis orang tuanya lebih parah lagi ekonominya ya, susah ya. Jadi kita anjurkan ini anak cucunya makin alhamdulillah akhirnya ya anak ya ulun itu merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena setiap arisan keluarga subuhnya pasti kambing. Sekalipun rumahnya mau roboh, luar biasa nih ya, rumahnya mau roboh, subuhnya kambing. Saya tanya, siapa yang kita? Nenek kita. Beliau sendiri katanya, kita kurban, boleh. Nah, ya, luar biasa. Tetangga pun mengakikai kita, boleh. Yang penting agamanya Islam, itu aja syaratnya. Yang penting seiman, seakidah, sudah boleh. Ya. Kalau kita mau akikah, misalkan ada 2 kambing ini, anak saya belum saya akikai, saya juga belum. Kira-kira mana yang didulukan? Anak atau kita sendiri dulu? Anak kita didulukan, karena itu kewajiban kita. Kalau kita kewajiban ayah kita. Nah, makanya kalau nanti anak kita yang pengertian paham agama, ternyata anak kita mengakikai kita. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah anak kita bisa menggugurkan kewajiban ayah kita. Nah, ini ya. Jadi itulah yang perlu kita amalkan. Dan mohon maaf, ketika kurban juga tidak ada hubungannya dengan akikah, karena ada sebagian panitia kurban ketika ada yang mau daftar kurban ditanya dulu, Pak, dulu sudah pernah akikah? Belum. Kenapa? Ya jangan kayak yang boleh kambing, yang boleh ayam aja nunggu Idul Fitri. Jadi intinya tidak mungkin ya, tidak mungkin ada yang melarang kalau belum akikah tidak boleh kurban. Ini juga paham yang salah. Saya dulu sempat ngisi di daerah Bulu sana apa ya, di Balikpapan bersama yang ini mau jadi ibu kota mungkin ya. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu ya, sempat takjub gitu, kok bisa. Ternyata pas di Balikpapan, ternyata di kota ada juga seperti itu. Ada apa ini kurban sudah 6 orang kurang 1, itu Pak Haji belum pernah kurban. Ditanya Pak Haji, rumahnya tinggal ya diajak Pak Haji Mansur lagi lah ya. Rumahnya enggak, kalau ini malah Pak Haji Gali ya. Beliau berangkat haji sebanyak 3 kali, makanya dipanggil Pak Haji Gali. Justru mengherankan, sudah berangkat haji 3 kali
kok belum pernah berkorban, ternyata mengalami kasus seperti ini. Dulu ketika mau korban sama panitia dilarang. Kenapa? Karena belum akikah. Jadi selama sampai mulai muda sukses sampai tua belum pernah korban, hanya korban perasaan. Gara-gara ya paham yang salah dari panitia tadi. Nah ini bahaya ya. Ketika kita kasih masukan, ternyata banyak beristighfar. Mulai tahun itu beliau korban dan berjanji setiap tahun akan korban. Karena tidak ada hubungannya ya. Akikah ibadah pendekatan diri kepada Allah tersendiri, kurban juga ibadah pendekatan diri kepada Allah tersendiri. Istilah pelajarannya itu beda bukunya. Ini buku IPA, ini buku IPS. Tidak saling menghalangi, gitu ya. Jadi sekalipun belum pernah akikah, kalau masanya kurban ada kemampuan, ini harus berkurban. Ya, karena nanti terancam dari Rasulullah SAW. Man wajada sa'atan di ayu dhuhiyah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki untuk berkorban lantas tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Waktu itu sholatnya di lapangan. Kalau kita di masjid ya jangan mendekati masjid kami, jangan mendekati musola kami. Kenapa? Karena tidaklah orang yang diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk berkorban, lantas dia tidak berkorban kecuali dia terjangkit salah satu penyakit kronis dalam Islam, yaitu penyakit al-bakhil. Apa tadi al-bakhil? Wal kikiru, awil pelitu, awil meditu, awil sekeu, awil pemalar. Kikir, pelit, medit, sekeu, pemalar. Kenapa dilarang? Ikut sholat berjamaah khawatir menular. Sampingnya ada Pak Haji Gali ya. Pak Haji masuk mau korban ya, enggak, saya pelit. Akhirnya yang tetangga yang mau korban nggak jadi, ada temennya. Ini pelit ngajak-ngajak, repot ini ya. Makanya mendingan nggak usah hadir supaya nggak menular penyakit kronis ya. Ya mungkin karena sudah diingatkan dari tadi ya, makanya yang mudah-mudahan ta'ala ta'ala kita pada bagian ini ada guna dan manfaatnya sabar berkami dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita minta segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa hajina wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'an, ijtima'an mubarakan, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami' kulli khair din wa dunya wal akhirah ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridho-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini dan anak keturunan kami sebagai generasi Qur'ani, generasi yang rajin membaca Al-Quran, generasi yang tidak pernah bosan membaca Al-Quran, generasi yang kau beri kemampuan untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran, generasi yang kau beri taufik untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, generasi yang akhlaknya persis seperti Al-Quran, seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan barokah majelis ta'lim pada pagi hari ini ya Allah, berkumpulnya kami di tempat yang sangat kau beri berkah ini ya Allah. Jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah putra putri kami semua putra putri yang soleh, solehah, yang senantiasa menggembirakan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa menyejukkan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa membanggakan hati kedua orang tuanya dengan berbagai macam bentuk prestasi kebaikan, baik prestasi kebaikan di dunia ini maupun prestasi kebaikan di akhirat nanti ya Allah. Hajatuna kathir wa anta alimun biha wal khabir. Hajat kami sangatlah banyak ya Allah, dan Kau maha mengetahui atas
segala hajat kami ya Allah. Penuhilah semua hajat kami, sekalipun kami belum sempat memintanya ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, dan yang sudah pasti menjadi hajat kami bersama ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah, terutama untuk sarana menjadi tamu agungmu, berkunjung ke rumahmu Mekah Mukarramah dan berziarah di makam Nabimu di Madinah Al-Munawwarah, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji maupun umrah ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah, ya Allah, di antara saudara-saudara kami, saudara-saudari kami yang ada di sini sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, bahkan ada kepala 8 ya Allah. Masih ada juga ya Allah sampai detik ini yang belum mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ya Allah. Memang di negeri kami ini ya Allah tergolong agak susah ya Allah, biaya juga mahal ya Allah, tapi kami malu nanti ketika di hari kiamat sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Ya Allah, kami juga tidak lupa ya Allah, Antal Khani, Engkau adalah zat yang maha kaya ya Allah, Engkau adalah zat yang maha kuasa ya Allah, Engkau adalah zat yang maha perkasa ya Allah. Ya Allah, dengan kekayaanmu, dengan kekuasaanmu, dengan keperkasaanmu, mudahkanlah sarana saudara-saudari kami semua untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ya Allah, menunaikan ibadah haji ya Allah. Jangan sampai Engkau menyambil nyawa kami sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami semua dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan sehat rohani, dalam keadaan sehat ekonomi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di kemudian hari nanti ya Allah, ketika Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, pahala kami sudah terkubur banyak di sisimu ya Allah. Bahkan Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima, menunaikan ibadah haji ya Allah. Bahkan Engkau juga memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji orang-orang yang kami cintai, kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan di saat itu ya Allah, Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khawatimah, ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah dalam keadaan husnul khawatimah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika lisan kami sedang melantunkan ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Ambil nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika posisi kami di salah satu tanah suci-Mu, tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.